Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semangat anak-anak Bapak pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ulfa. Kenapa? Sakit. Oh, kita doakan ya supaya Ulfa cepat sehat dan bisa bersekolah seperti kita hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zizni ilman warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Baiklah, Ani. Selanjutnya untuk apa namanya? Supaya kita ciptakan rasa cinta pada tanah bangsa kita, tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ani, silahkan pimpin lagunya. Oke, terima kasih Ani ya telah memimpin lagu kebangsaan kita. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita ya. Anak-anak sekalian, Bapak mengharapkan dalam proses belajar mengajar hari ini, anak-anak Bapak dapat menjelaskan makna dan pentingnya salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, anak-anak Bapak juga dapat mempraktekkan salat dan zikir dengan benar dan konsisten. Kemudian, anak-anak Bapak dapat menunjukkan kedisiplinan dan kesungguhan dalam melaksanakan salat dan zikir. Kemudian, anak-anak Bapak juga dapat menerapkan salat dan zikir dalam konteks berbagai situasi dalam kehidupan dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jadi anak-anak Bapak ini semua harus dapat anak-anak Bapak memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku. Yang pertama coba lihat kita tentang mengapa salat dalam Islam itu sangat penting. Karena sholat itu tiang agama. Yang kedua, sholat itu rukun Islam. Yang ketiga, sholat itu amal ibadah pertama yang dihisab di hari akhirat. Yang keselanjutnya, sholat itu merupakan panggilan Allah. Kemudian, apa pengertian dari sholat? Nah, coba simak. Salat secara bahasa bermakna doa. Namun dalam konteks agama Islam, salat adalah ibadah yang terstruktur dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan melibatkan gerakan-gerakan khusus serta bacaan-bacaan dari Al-Qur'an. Anak-anak sekalian, kemudian kita juga masuk pada pembelajaran zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah praktik mengingat Allah. Dalam Islam, zikir itu artinya menyebut Allah dengan lisan ataupun ya dalam hati melalui kalimat thayyibah yang mencakup pujian, rasa syukur dan tasbih serta berdoa. Di sini ada jenis-jenis zikir. Yang pertama membaca tasbih, ya, tahmid, tahlil, takbir ya seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, gitu ya. Ataupun alhamdulillah. Itu merupakan bentuk-bentuk zikir ataupun tasbih subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kan sering itu kita praktek ketika siap sholat ya biasanya kita itu harus maka siap sholat kita zikir itu berbarengan itu anak-anak. Baiklah anak-anak itu materi dari tentang sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Sekarang Bapak akan
menyajikan suatu kasus ya. Kasusnya yaitu ini dia ada ketua kelas. Silakan terlebih dahulu anak-anak silakan bagikan kelompok, 3 kelompok. Oke, baik. Silakan ketua kelas bagikan tiga ambil LKPD ya, bagikan ketiga kelompok tersebut. Oke ya. Udah dapat semuanya? Baik. Ya, ya, coba simak itu yang ada di LKPD masing-masing ya. Ya. Apa pertanyaannya? Ya, coba bayangkan jika anak-anak ya, jika anak-anak nanti suatu saat bersekolah di sekolah yang mayoritas non-muslim. Seperti kita kan daerah eh Kutacane ke atas kan banyak non-muslim itu yang dekat Karo. Jadi misalnya anak-anak nanti sekolah di sana tidak ada tempat ibadah, tidak ada tempat sholat. Nah, apa yang sedangkan anak-anak udah biasa, sedangkan anak-anak bapak udah biasa salat dan zikir, tetapi di sana tidak ada tempat sholat. Kira-kira apa yang anak-anak lakukan untuk menjawab tantangan tersebut? Nah, itu penjelasan dari pertanyaan yang ada di LKPD ya. Silahkan anak-anak diskusi dengan kawan-kawan, ya, diskusi dengan kawan-kawan, boleh membuka buku, ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Silahkan bekerja sama. Oke, dimulai ya. Yang kurang paham, tanyakan ke Bapak, ya. Oke, ini kerjakan terus. Baik, anak-anak, ya. Sekarang silahkan bagikan eh, bagikan setiap kelompok ada yang namanya ketua, sekretaris, dan notulen ya. Artinya ketua nanti yang membaca atau sekretaris, notulen yang mencatat pertanyaan-pertanyaan, siapa yang membaca, siapa yang jadi eh, presenternya ya. Silahkan. Ya, anak-anak silahkan maju ke depan kelompok 1. Ya, bagus jawabannya. Kelompok 2, ya bagus ya. Kelompok 3, mantap. Ya, silakan duduk. Ya, sangat mantap, sangat keren jawaban dari masing-masing kelompok dan sudah memenuhi apa yang sudah Bapak inginkan. Tapi perlu anak-anak ingatkan bahwa ketika memang kita mendapat tantangan, itu semua ada solusinya. Jangan sampai meninggalkan sholat ya. Seperti disampaikan oleh kelompok 1 bahwasanya jika kita tidak ada tempat bisa salat di rumah. Terus yang dia kelompok 2 bisa di masjid terdekat. Nah, berarti ada cara semuanya ya, anak-anak ya. Ini sudah sudah mengerti dari materi pada hari ini ya. Baiklah anak-anak, ini kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, sholat adalah tiang agama yang merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah aktivitas mengingat Allah dengan membantu memperkuat ikatan spiritual dan memberikan ketenangan hati. Salat dilakukan dengan tata cara syariat. Salat harus betul dikerjakan anak-anak. Jangan asal-asalan. Ingat rukun salat tadi ya, semua harus dilaksanakan. Kemudian zikir ya harus ikhlas ya, harus ikhlas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sungguh. Kemudian maka dengan salat dan zikir akan menjaga kedisiplinan kita dalam menjaga waktu dan khusyuk. Ya, baiklah anak-anak, cukup di sini materi kita pada hari ini. Di rumah tolong belajar untuk materi selanjutnya. Semoga anak-anak diberikan keberkahan, diberikan kesehatan supaya terus belajar dengan baik. Baiklah anak-anak, cukup di sini materi kita tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Ah, Bapak
mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.